Selamat berlibur di hari Minggu semuanya. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini dikepung oleh belasan prajurit surgawi. Tentu saja kekuatan dari masing-masing prajurit ini sangat kuat dan kelompok Xiao Yan pada saat ini mengurutkan kening. Di kelompok Xiao Yan yang terkuat pada saat ini hanyalah Bai Ling. Bai Ling juga pada saat ini bersiap untuk bertempur tetapi dirinya juga masih mengerutkan kening. Meskipun Bai Ling tahu bahwa pihak lawan pada saat ini lebih kuat dari kelompok mereka, namun Bai Ling masih tidak gentar dan pada saat ini segera maju ke hadapan Xiao Yan. Melihat Bai Ling yang pada saat ini ingin ikut campur dalam pertempuran, Sang Jenderal pun pada saat ini segera mulai berbicara kepada Bai Ling. Sang Jenderal berkata bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan Yang Mulia Bai Ling. Mereka pada saat ini hanya menginginkan nyawa Xiao Feng dan sebaiknya Yang Mulia Bai Ling bergegas pergi. Mendengar apa yang dikatakan oleh jenderal tersebut, Bai Ling pun segera menjawab kepada sang jenderal yang bernama Wu Gong. Bai Ling berkata sebaiknya pada saat ini Jenderal Wu Gong jangan terlalu sombong. Jika pada saat ini Jenderal Wu Gong memang menginginkan nyawa dari Yang Mulia Xiao Feng, Jenderal Wu Gong benar-benar harus melangkahi mayat dari Bai Ling. Sosok jenderal yang bernama Wu Gong pada saat ini menyipitkan matanya mendengar Bai Ling yang berbicara seperti itu. Pada akhirnya Wu Gong pun segera berkata kepada Bai Ling jika begitu permasalahannya maka dirinya pada saat ini ingin meminta maaf. Jika Yang Mulia Bai Ling pada saat ini bersikeras maka dirinya terpaksa bertindak kepada Yang Mulia Bai Ling. Sebaiknya Yang Mulia Bai Ling jangan menyalahkan Wu Gong karena dirinya pada saat ini akan bertindak dengan sangat kejam. Setelah selesai berbicara sosoknya pun seketika segera melambaikan tangannya memberikan instruksi. Pada akhirnya belasan prajurit yang pada saat ini berada di belakang Wu Gong pun seketika melesat terbang. Semuanya adalah seorang dogat yang ganas. Bai Ling pada saat ini mengerutkan kening dan memerintahkan para prajuritnya juga untuk melangkah maju. Han Sen juga pada saat ini melambaikan tangannya dan memerintahkan para prajuritnya untuk bergegas bertempur. Bai Ling pada saat ini seorang diri berhadapan dengan Jenderal Wu Gong dari prajurit surgawi. Keduanya pada saat ini melesat ke langit yang jauh dan benturan di antara keduanya segera terjadi. Kedua belah pihak pada saat ini memancarkan origin dewa yang kuat dari tubuh masing-masing. Pada saat ini jumlah bintang di antara kedua belah pihak juga seketika terungkap. Jumlah lautan bintang milik Bai Ling pada saat ini setidaknya sudah mencapai total 130.000. Sementara itu Wu Gong pada saat ini memiliki lautan bintang yang lebih banyak dengan total kisaran 150.000. Dengan begitu maka pada saat ini sejujurnya Bai Ling bukanlah tandingan bagi Wu Gong. Tetapi meskipun begitu Bai Ling pada saat ini menampilkan semua kekuatannya untuk berhadapan dengan Wu Gong. Benturan di antara keduanya pada saat ini berlangsung dengan sangat intens dan di awal pertempuran keduanya tampak masih imbang. Kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan teknik pemungkas mereka. Hanya dalam waktu singkat pada saat ini ratusan pertukaran telah terjadi. Namun seiring berjalannya waktu tentu saja kekuatan dari lautan bintang ini juga pada akhirnya mulai terlihat. Di benturan terakhir pada saat ini sosok Bai Ling seketika terpental mundur dan sosoknya memuntahkan seteguk darah. Namun setelah menstabilkan sosoknya pada saat ini origin dewa segera kembali melonjak dari tubuh Bai Ling. Melihat Bai Ling yang pada saat ini masih belum menyerah, Wu Gong pun seketika mengerutkan kening. Wu Gong pun menggertakkan gigi dan bergumam di dalam hatinya bahwa pria ini adalah pria yang tangguh. Meskipun Bai Ling pada saat ini lemah tetapi tekad Bai Ling untuk melindungi Xiao Feng benar-benar kuat. Bai Ling pada akhirnya segera kembali melesat menuju ke arah Wu Gong dan pertempuran di antara keduanya kembali berlanjut. Sementara itu di perbukitan yang jauh dari pertempuran di antara kelompok Xiao Yan, pada saat ini ada dua sosok yang muncul dan sosok ini adalah Raja Tianzang dan Xiao Yueli. Wajah cantik Xiao Yueli pada saat ini terlihat tidak menyenangkan sebelum akhirnya Xiao Yueli menatap ke arah Raja Tianzang. Xiao Yueli pun segera bertanya kepada Raja Tianzang apa yang ingin Raja Tianzang lakukan di sini kali ini. Mendengar hal tersebut Raja Tianzang segera berkata apakah Xiao Yueli tidak ingin bertemu dengan ayahnya.
Xiao Yueli pun sedikit terkejut sementara Raja Tianzang menatap ke arah kejauhan dan berkata bahwa ayah Xiao Yueli berada di sana. Xiao Yueli pun seketika menoleh ke arah tempat yang ditatap oleh Raja Tianzang dan mengerutkan kening. Sementara itu Raja Tianzang lanjut menjelaskan, tetapi menurut Raja Tianzang Xiao Yueli tidak akan mengenali ayahnya. Xiao Yueli pun menyipitkan matanya dan pada saat ini segera merasakan aura yang berada di antara kerumunan yang sedang bertempur. Xiao Yueli pada saat ini tidak bisa menemukan keberadaan aura Xiao Yan. Xiao Yueli pada akhirnya segera berkata tidak mungkin ada ayahnya di sana karena Xiao Yueli tidak bisa merasakan auranya. Selain itu bagaimana caranya Raja Tianzang bisa tahu bahwa ada ayah Xiao Yueli di kerumunan? Raja Tianzang pun menghela nafas dan berkata kepada Xiao Yueli bahwa permasalahan ini tidak dapat diatasi oleh Xiao Yueli pada saat ini. Xiao Yueli tidak akan bisa mengetahui alasan dari semua ini. Ini semua adalah jalan yang harus ditempuh oleh ayah dari Xiao Yueli. Gampangnya Xiao Yueli pada saat ini bisa menganggap bahwa ayahnya sedang melakukan misi berkultivasi. Terlebih lagi penampilan dari Xiao Yueli juga sepertinya akan bisa mengganggu perasaan dari Xiao Yan. Pada saat ini belum waktunya bagi mereka untuk ikut campur dalam pertempuran. Raja Tianzang hanya ingin memberitahu Xiao Yueli bahwa ayahnya masih hidup dan sosoknya berada tepat di hadapan Xiao Yueli. Menanggapi hal tersebut Xiao Yueli sedikit mengerutkan kening, tetapi Xiao Yueli juga sedikit percaya dengan apa yang diucapkan oleh Raja Tianzang. Xiao Yueli juga pada saat ini bisa menyadari tampaknya ayahnya sedang menjalani misi di tengah-tengah aliansi Dosian. Namun Xiao Yueli pada saat ini berpikir seperti artinya dirinya bisa membantu Xiao Yan untuk mempermudah tugas-tugasnya. Xiao Yueli pun hendak bergegas pergi tetapi sosoknya pada saat ini segera ditahan oleh Raja Tianzang. Xiao Yueli pun kembali mengerutkan kening dan bertanya mengapa Raja Tianzang menghentikan Xiao Yueli. Xiao Yueli bisa membantu ayahnya dengan membunuh semua anggota dari aliansi Dosian. Xiao Yueli akan mengirim mereka semua ke neraka dan Xiao Yueli akan menyiksa mereka di alam bawah. Mendengar hal tersebut Raja Tianzang hanya menghela nafas dan bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di langit ada 3 kilatan cahaya yang melintas melewati Raja Tianzang. Raja Tianzang pun seketika melambaikan tangannya dan kekuatan hisap yang sangat kuat segera menarik 3 kilatan cahaya tersebut. 3 sosok pada akhirnya segera muncul di hadapan Raja Tianzang dan Raja Tianzang pada saat ini sedikit tersenyum. Raja Tianzang pun lanjut berkata ternyata ini adalah 3 dewa dari kuil kuno. Raja Tianzang ingin tahu apa yang pada saat ini mereka lakukan di sini. Melihat sosok yang berbicara ternyata adalah Raja Tianzang, ketiga dewa pun seketika menangkupkan tangan mereka. Ketiganya pada saat ini terlihat buru-buru karena mereka telah mendapatkan pesan sebelumnya dari Xiao Yan untuk datang ke tempat ini. Mereka juga tidak ingin membuang banyak waktu dan pada saat ini segera mulai menjelaskan kepada Raja Tianzang. Mendengar cerita yang disampaikan oleh 3 dewa pada saat ini Raja Tianzang hanya tersenyum. Setelah itu Raja Tianzang pun menatap ke arah pusat pertempuran dan berkata kepada ketiga dewa bahwa mereka pada saat ini tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu terburu-buru untuk menyelamatkan Xiao Yan dan mereka bisa menyaksikan pertempuran ini dari sini. Mendengar hal tersebut ketiganya pada saat ini sedikit tercengang tetapi mereka juga tidak bisa membantah perkataan dari Raja Tianzang. Mereka juga secara alami mengerti bahwa sepertinya Raja Tianzang telah memiliki cara yang lain. Pada akhirnya ketiga dewa pun hanya bisa berdiam diri bersama dengan Raja Tianzang menyaksikan ke arah pertempuran. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini pertempuran di antara Bai Ling bersama dengan Wu Gong masih terus berlanjut. Ledakan pada saat ini terjadi di benturan terakhir dan sosok Bai Ling pada saat ini terlempar mundur. Sosoknya memuntahkan seteguk darah dan pada saat ini sosok Bai Ling benar-benar terlihat lemah. Tetapi meskipun begitu di sisi berseberangan pada saat ini Wu Gong juga memuntahkan seteguk darah. Tampaknya Wu Gong juga telah mendapatkan perlawanan sengit yang dilesatkan oleh Yang Mulia Bai Ling. Keduanya pada saat ini sama-sama mundur dan mereka berdua saling menatap dengan ekspresi dingin.
Pada saat yang bersamaan pada saat ini tiba-tiba sosok Xiao Yan segera terlempar mundur ke belakang. Sesosok pada saat ini dengan cepat mengejar ke arah Xiao Yan yang juga memuntahkan seteguk darah. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tu Xiuyuan yang menyerang Xiao Yan dengan diam-diam. Pukulan ini secara langsung menyebabkan Xiao Yan benar-benar mengalami luka di bagian terdalam tubuhnya. Sementara itu Tu Xiuyuan yang mengejar Xiao Yan pada saat ini tersenyum dingin. Tu Xiuyuan lanjut berkata bahwa Yang Mulia Xiao Feng pada saat ini jangan salah paham. Tujuan Tu Xiuyuan menyerang hanyalah karena warisan dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebaiknya pada saat ini Yang Mulia Xiao Feng menyerahkan warisan tersebut kepada Tu Xiuyuan. Selain itu pada saat ini juga Yang Mulia Xiao Feng harus memberikan semua warisan termasuk dengan yang dimiliki oleh Yang Mulia Xiao Feng. Dengan cara seperti itu mungkin pada saat ini Tu Xiuyuan akan mengampuni Xiao Feng. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya sebelum akhirnya sosok Xiao Yan segera menstabilkan tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan tidak ingin banyak basa-basi dengan Tu Xiuyuan. Xiao Yan pada akhirnya menarik nafas dan pada saat yang bersamaan momentum dogat Xiao Yan seketika terpancar. Bintang-bintang di dalam tubuh Xiao Yan juga pada saat ini segera bercampur dengan sumber origin dewa. Saat ini Xiao Yan juga mengubah warna bintang menjadi warna keperakan. Melihat hal tersebut Tu Xiuyuan pada saat ini seketika menyipitkan matanya. Tentu saja Tu Xiuyuan juga tahu bahwa lautan bintang berwarna perak ini bahkan di aliansi Dou-Xian jumlahnya sangat sedikit. Tu Xiuyuan pada saat ini merasa hal ini benar-benar sangat menarik sebelum akhirnya Tu Xiuyuan segera berbicara kepada Xiao Yan. Tu Xiuyuan berkata ternyata itu adalah lautan bintang berwarna perak. Semua ini benar-benar sangat menarik karena ternyata Yang Mulia Xiao Feng benar-benar bisa mencapai laut bintang setingkat itu. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah sebuah keberuntungan. Faktanya Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa menghadapi Tu Xiuyuan meskipun dirinya memiliki lautan bintang tingkat surgawi. Dengan begitu bukankah kekuatan lautan bintang ini tampaknya benar-benar tidak akan berguna di hadapan Tu Xiuyuan? Tu Xiuyuan pun tersenyum dan berkata jika memang Yang Mulia Xiao Feng merasa seperti itu mengapa dirinya pada saat ini tidak menyerah saja? Di masa depan meskipun Yang Mulia Xiao Feng tidak memiliki warisan Tu Xiuyuan berjanji akan melindungi Yang Mulia Xiao Feng. Menanggapi perkataan dari Tu Xiuyuan ini Xiao Yan kembali tersenyum dan memandang dingin ke arah Tu Xiuyuan. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat adanya ketakutan di wajah dari Tu Xiuyuan. Namun Xiao Yan tidak tahu apa yang menyebabkan Tu Xiuyuan pada saat ini merasa ketakutan. Xiao Yan pun memancing Tu Xiuyuan dengan bertanya apakah pada saat ini Tu Xiuyuan takut kepada Xiao Feng. Kata-kata yang baru saja dilontarkan oleh Xiao Yan ini tanpa sadar membuat tubuh Tu Xiuyuan sedikit terkejut. Tu Xiuyuan pada saat ini sejujurnya memang benar-benar merasa merinding di hatinya. Entah mengapa Tu Xiuyuan selalu merasakan perasaan tertekan ketika berhadapan dengan Xiao Feng. Perasaan itu seolah-olah memberitahu Tu Xiuyuan bahwa selama Tu Xiuyuan berani maju maka dirinya pasti akan mati. Mulut Tu Xiuyuan pada saat ini kedut-kedutan karena Tu Xiuyuan benar-benar bingung harus menjawab atau tidak. Jika Tu Xiuyuan mengaku bukankah dengan begitu maka dirinya akan kehilangan wajah. Oleh karena itu Tu Xiuyuan pada saat ini mengalihkan ekspresinya dengan meledek ke arah Xiao Yan. Tu Xiuyuan berkata kepada Xiao Feng bahwa itu hanyalah sebuah lelucon. Apakah pada saat ini dirinya masih perlu takut kepada seorang dogat bintang 1? Mendengar apa yang dikatakan oleh Tu Xiuyuan Xiao Yan pada saat ini masih sedikit tersenyum. Namun setelah itu sosok Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini memikirkan cara untuk berhadapan dengan Tu Xiuyuan. Xiao Yan juga pada saat ini menanti kehadiran dari 3 dewa yang sebelumnya telah diberikan informasi oleh Xiao Yan. Kesenjangan di antara Xiao Yan dan Tu Xiuyuan ini benar-benar sangat besar dan meskipun Xiao Yan mengeluarkan semua kartu truf terkuat Xiao Yan berpikir bahwa akan sangat sulit untuk bisa berhadapan dengan Tu Xiuyuan.
Selain itu jika tiga dewa tidak datang maka Xiao Yan hanya memiliki satu cara dengan bersembunyi di balik cangkang kura-kura. Sementara itu di sisi lain Tu Xiuyuan pada saat ini juga tidak ingin membuang banyak waktu dan sosoknya segera melesat ke arah Xiao Yan. Kecepatan dari Tu Xiuyuan ini benar-benar sangat cepat dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan origin dewa yang pada saat ini melapisi tubuh dari Tu Xiuyuan. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiao Yan menyadari bahwa Xiao Yan bukanlah lawan dari Tu Xiuyuan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa bersembunyi ketika berhadapan dengan Tu Xiuyuan. Xiao Yan pada saat ini bersiap untuk mengeluarkan cangkang kura-kura dan bersembunyi dari serangan Tu Xiuyuan. Sementara itu di kejauhan tiga dewa yang menyaksikan pertempuran Xiao Yan ini merasa sangat cemas. Menyadari hal tersebut Raja Tianzang yang masih tersenyum pun berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir. Sebaiknya mereka percaya dengan apa yang akan segera terjadi. Meskipun kekuatan dari orang tersebut sangat kuat tetapi dirinya tidak akan bisa melukai Xiao Yan. Ketiga dewa pun seketika menatap ke arah kejauhan dan pada saat ini sosoknya bisa melihat ada kilatan cahaya. Kilatan cahaya ini dengan cepat segera melesat dan berhenti di hadapan Xiao Feng. Ketiga dewa pun menyipitkan matanya dan pada saat ini sosoknya bisa melihat ada seekor anjing yang menghalangi serangan dari Tu Xiuyuan. Tiga dewa pun dengan serempak bertanya kepada Raja Tianzang, mungkinkah ini adalah anjing neraka? Raja Tianzang pun masih tersenyum dan pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya menghadapi pertanyaan dari ketiga dewa. Sementara itu di sisi lain bersamaan dengan Xiao Yan yang hendak mengeluarkan cangkang kura-kura, lesatan cahaya segera berhenti di hadapan Xiao Yan dan cahaya ini seketika mengembun menjadi seekor anjing. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dipenuhi dengan keterkejutan melihat sang anjing yang tampaknya ingin menolong Xiao Yan. Namun Xiao Yan juga merasa khawatir dan takut si anjing pada saat ini akan menjadi korban. Xiao Yan pun berniat untuk meraih si anjing tetapi pada saat yang bersamaan cahaya melonjak dari tubuh si anjing dan pada saat ini sosoknya segera berubah menjadi anjing besar berkepala tiga. Tu Xiuyuan yang melesat ke arah Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Tu Xiuyuan juga pada saat ini bisa merasakan hawa dingin yang terpancar dari sosok si anjing. Tu Xiuyuan pun berusaha menghentikan langkahnya dan seketika ingin menarik pedang yang dilesatkan ke arah Xiao Yan. Namun di sisi lain pada saat ini sosok dari si anjing telah mengeluarkan bola api dari mulutnya. Tanpa banyak penundaan lagi bola api ini pun dengan keras segera dilesatkan menuju ke arah Tu Xiuyuan. Pada akhirnya gumpalan api ini seketika menyelimuti tubuh Tu Xiuyuan. Tu Xiuyuan pada saat ini berusaha untuk menghalau bola api yang dilesatkan oleh anjing berkepala tiga. Namun usaha yang dilakukan oleh Tu Xiuyuan ini tampak percuma. Sosok di dalam kepulan api mengeluarkan raungan menyedihkan dan kesakitan yang bergema di langit. Dalam bayangan nyala api dalam waktu singkat pada akhirnya sosok yang berada di dalam kepulan api terlihat menghilang. Bahkan baju lapis bajak yang digunakan oleh Tu Xiuyuan pada saat ini benar-benar telah berubah menjadi abu. Dalam waktu singkat hanya tersisa kerangka dari Tu Xiuyuan setelah kobaran api ini perlahan-lahan menghilang. Ketika si anjing perlahan-lahan mematikan api tersebut ternyata si anjing menyisakan satu lengan dari Tu Xiuyuan. Lengan ini tidak terbakar di bawah nyala api dari anjing tersebut. Lengan ini ternyata adalah lengan warisan dari Yang Mulia yang sengaja tidak dibakar oleh si anjing. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan oleh si anjing. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gumpalan jiwa dari Tu Xiuyuan melesat untuk melarikan diri. Namun pada saat yang bersamaan sosok si anjing juga kembali membuka mulutnya dan kekuatan hisap yang kuat segera menarik jiwa dari Tu Xiuyuan. Jiwa Tu Xiuyuan ini pada akhirnya meraung ketakutan bersamaan dengan sosoknya yang melesat menuju ke arah mulut si anjing. Pada akhirnya dalam waktu singkat jiwa dari Tu Xiuyuan berhasil dikunyah oleh si anjing dan benar-benar menghilang. Semua orang dari prajurit surgawi juga pada saat ini benar-benar merasa merinding melihat apa yang baru saja terjadi. Mereka pada saat ini berniat untuk melarikan diri.
Namun bersamaan dengan hal tersebut si anjing pada saat ini melesat dan dengan cepat bisa menghabisi para prajurit ini. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terengah-engah melihat si anjing yang awalnya terlihat imut ternyata memiliki kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan juga benar-benar tidak menyangka bahwa Tu Xiuyuan seorang pewaris dari Yang Mulia akan berakhir dengan cara yang buruk. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok si anjing kembali berubah menjadi ukuran normal dan segera kembali menghampiri Xiao Yan. Sosoknya menggonggong 2 kali seolah-olah memanggil Xiao Yan dan memberitahu bahwa semuanya telah diselesaikan. Xiao Yan juga pada akhirnya segera mengembalikan kesadarannya dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Xiao Yan juga mengerutkan kening dan pada saat ini berpikir mungkinkah anjing ini bisa mengenali Xiao Yan karena suatu hal. Xiao Yan pada akhirnya bergumam pada dirinya sendiri mungkinkah anjing ini adalah peliharaan dari sosok yang mulia. Xiao Yan berpikir bahwa hanya ini kemungkinan yang tepat karena si anjing benar-benar mengenali sosok dari Xiao Yan. Tidak ada kemungkinan lain yang masuk akal dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menerima hal tersebut dan kembali menghela nafas. Sementara itu sosok si anjing pada saat ini segera memberikan Xiao Yan lengan warisan yang mulia dan Xiao Yan segera menerima lengan tersebut. Xiao Yan pun lanjut melambaikan tangannya dan pada saat ini warisan Tu Xiuyuan segera bergabung menggantikan lengan kiri dari Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya memiliki banyak warisan dalam sekejap. Jika Xiao Yan pada saat ini bisa mendapatkan satu lagi warisan lengan dari Yang Mulia, Xiao Yan benar-benar akan tubuh menjadi sangat kuat. Xiao Yan pun merasa sangat senang dan pada saat ini tersenyum ke arah si anjing. Xiao Yan menepuk kepala si anjing dan mengucapkan terima kasih atas bantuan si anjing. Bersamaan dengan pertempuran yang telah berakhir, Bai Ling juga pada saat ini menghela nafas panjang. Semua orang yang mengalami luka juga pada saat ini menghela nafas. Zhongbo, Han Sen dan Ji Ye juga pada saat ini pada akhirnya segera duduk terjatuh di tanah dan bergelepak. Para prajurit juga pada saat ini bersorak menghadapi kemenangan yang mereka dapatkan bersama dengan Yang Mulia Xiao Feng. Xiao Yan juga pada saat ini memandang ke arah semua orang dan menghela nafas setelah melihat bahwa semua orang tidak mengalami luka serius. Tampaknya pada saat ini semua orang hanya menderita kelelahan akibat konsumsi origin dewa yang sangat besar. Sementara itu bersamaan dengan pertempuran yang pada saat ini berakhir di aliansi Douxian di sebuah aula pada saat ini Jin Wuye juga telah mendapatkan kabar mengenai hal tersebut. Beberapa prajurit pada saat ini membawa kartu kehidupan yang dimiliki oleh Wu Gong yang telah terbelah dua. Hal itu menunjukkan bahwa Wu Gong pada saat ini benar-benar telah mati. Jika begitu permasalahannya, bukankah prajurit yang tersisa juga tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup? Jin Wuye pun merasa sangat marah setelah mendapatkan kabar bahwa semua prajurit yang dirinya kirimkan telah dibantai. Namun kemarahan ini berangsur-angsur menghilang dengan cepat dan digantikan oleh sebuah senyum. Jin Wuye pun menghembuskan nafas sebelum akhirnya perlahan-lahan segera mulai berbicara. Jin Wuye berkata bahwa Xiao Feng ini benar-benar tidak terduga. Hal ini benar-benar semakin mengejutkan dan dirinya benar-benar ingin tahu cara apa yang digunakan oleh Xiao Feng ini. Setelah selesai berbicara, Jin Wuye pun segera menoleh ke arah para prajurit dan berkata agar berita ini jangan bocor keluar. Jangan biarkan berita mengenai Wu Gong yang dibantai tersebar ke dunia luas. Para prajurit pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Jin Wuye. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Raja Tianzang tersenyum sementara tiga dewa menghela nafas lega. Raja Tianzang juga pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan memerintahkan ketiga dewa untuk kembali ke kuil kuno. Tiga dewa pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini utuskan untuk tidak bergegas ke arah Xiao Feng. Ketiganya pada saat ini berpikir tampaknya Xiao Feng bahkan memiliki bantuan yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka. Ketiganya pun menghela nafas lega dan menangkupkan tangannya sebelum akhirnya segera pergi meninggalkan Raja Tianzang. Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini segera mengajak Xiao Yueli untuk bergegas pergi. Xiao Yueli pun mengerutkan kening dan bertanya kepada Raja Tianzang bagaimana dengan ayah Xiao Yueli. Raja Tianzang pun menghela nafas dan berkata bahwa ayah Xiao Yueli akan baik-baik saja.
Terlebih lagi tugas mereka di sini juga sudah selesai dan sebaiknya mereka pada saat ini kembali ke dunia bawah. Xiao Yueli pada saat ini merasa geram dan Xiao Yueli benar-benar sangat ingin bertemu dengan Xiao Yan. Xiao Yueli pun segera berkata tetapi dirinya belum bertemu dengan ayahnya. Raja Tianzang pun segera berkata kepada Xiao Yueli bahwa jika saatnya tiba secara alami ayah Xiao Yueli akan segera datang untuk mencari Xiao Yueli. Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya mereka pergi dan jangan mengganggu misi yang sedang diemban oleh Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yueli pun hanya bisa menggerutu karena kesal. Xiao Yueli pada akhirnya tanpa daya segera mengikuti Raja Tianzang dan keduanya pada saat ini seketika menghilang. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini juga tidak menunggu kedatangan dari orang-orang kuil kuno. Xiao Yan berpikir bahwa permasalahan di sini sudah selesai dan Xiao Yan tidak lagi membutuhkan bantuan mereka. Xiao Yan juga pada saat ini memiliki spekulasi tampaknya semua ini juga benar-benar telah diatur. Hal itu dikarenakan Xiao Yan telah menyadari status dari anjing yang membantu Xiao Yan ini tidaklah sederhana. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas lega dan pada saat ini Xiao Yan segera mengeluarkan gulungan misi yang harus diselesaikan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menunjuk ke arah senjata yang berada di dalam gulungan tersebut. Xiao Yan menunjukkan gambar senjata tersebut kepada si anjing seolah-olah bertanya apakah si anjing tahu lokasi senjata tersebut. Si anjing pun tampaknya mengerti apa yang dikatakan oleh Xiao Yan dan pada saat ini sosoknya seketika menggonggong. Setelah itu cahaya api pada saat ini seketika terbang dan senjata yang dicari oleh Xiao Yan segera keluar dari mulut si anjing. Melihat tombak ini Xiao Yan benar-benar sangat terkejut. Tanpa diduga tombak ini benar-benar telah ditelan oleh si anjing dan Xiao Yan tidak perlu bersusah payah untuk mencarinya. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan kembali menepuk kepala si anjing mengucapkan terima kasih. Setelah itu Xiao Yan pun segera memandang ke arah semua orang yang pada saat ini sedang memulihkan diri. Xiao Yan juga secara alami mengalami beberapa luka tetapi luka ini adalah luka ringan dan akan dapat sembuh dengan cepat. Pada akhirnya bersamaan dengan semua orang yang beristirahat Xiao Yan juga memutuskan untuk duduk bersila. Perjalanan kali ini sangat bermanfaat bagi Xiao Yan karena Xiao Yan telah menerima 3 warisan. Warisan ini juga mengandung energi yang kaya yang akan dapat memberi Xiao Yan kekuatan dalam hal kultivasi. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa sepertinya waktu ini cocok bagi Xiao Yan untuk mengaplikasikan para warisan ini. Namun sebelum itu Xiao Yan harus mengembalikan kondisi tubuhnya ke kondisi puncak dan Xiao Yan memutuskan untuk segera memulihkan diri dengan cara minum kopi kapal air kali.